Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena telah memberi kesempatan sekali lagi untuk bertemu bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Dan mari kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, langsung saja. Insyaallah 7 menit ke depan kita akan membahas mengenai penciptaan jin dan juga iblis dan syaitan. Baik, mungkin banyak yang tidak tahu begitu ya perbedaan antara jin, syaitan ataupun iblis. Ya, mungkin ada beberapa yang masih sering menyalahartikan begitu ya. Tapi juga tidak sedikit pula yang insya Allah sudah mengetahui bagaimana perbedaan ketiga nama ini gitu. Baik, kita mulai dulu dari pembahasan penciptaan jin gitu ya. Allah sudah menjelaskan mengenai penciptaan jin secara jelas dalam Al-Quran, yakni surat Ar-Rahman ayat ke-15. Khalaqal janna mim marijim min nar, yang artinya telah diciptakan jin dari api yang bergejolak gitu ya. Jadi tidak hanya nar saja, tapi ada tambahannya marijim min nar, ini api yang bergejolak, ini api yang murni. Cuma di sini banyak perbedaan pendapat ya mengenai marijim min nar. Ada yang bilang ada yang berpendapat bahwa api tersebut adalah api yang tanpa asap. Ada juga yang berpendapat bahwa api tersebut berasap gitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Tapi yang pasti adalah yang dimaksud di sini adalah api murni yang bergejolak gitu. Kita tahu bahwa jin diciptakan sebelum manusia. Jadi sebelum manusia, bahkan sebelum malaikat ya, jin sudah diciptakan. Untuk apa? Sama halnya seperti manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan kegiatan, untuk taat gitu ya. Lalu apa yang disebut dengan iblis itu? Siapa itu iblis gitu ya? Nah, ternyata iblis itu adalah dari golongan jin gitu. Pada awalnya iblis ini adalah jin yang sangat taat gitu ya. Sampai-sampai malaikat menyebutnya dengan nama Azazil, yaitu makhluk yang sangat taat begitu ya. Saking taatnya sampai diberi nama khusus gitu ya. Tapi karena ada satu perbuatan gitu ya, sampai menjadikan jin yang taat tadi menjadi iblis gitu ya, sampai dinamakan iblis, yakni karena satu perintah Allah dalam Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud kepada manusia. Tetapi
ada segolongan jin yang menolak perintah itu dan mengatakan bahwa aku tidak mau bersujud, dengan alasan mereka berkata, aku lebih baik dari mereka. Aku diciptakan dari api, sedangkan mereka diciptakan dari tanah. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ya, ditambahkan fafasako'an amri rabbih. Jadi mereka fasik terhadap perintah Tuhannya. Padahal tujuan Allah memerintahkan sujud kepada manusia bukan karena manusia itu sendiri, bukan karena manusia makhluk yang lebih mulia atau makhluk yang istimewa, bukan karena kedudukan manusia, tapi karena mengetes para makhluknya apakah mereka taat kepada perintah Allah, apapun bentuk perintah itu. Tapi ternyata segolongan jin ini fasik terhadap perintah Allah. Maka dari Azazil, dari sebutan Azazil turun drastis menjadi sebutan iblis. Nah, jadi iblis ini adalah segolongan jin, gitu ya, golongan jin yang tidak taat pada perintah Allah, gitu, atau fasik terhadap perintah Allah. Kemudian kita langsung saja ke sebutan syaitan ya. Dari mana sebutan syaitan ini? Ternyata syaitan ini adalah sifat ya. Jadi bukan kata benda tapi kata sifat gitu. Sifat dari apa? Nah, ketika iblis menggoda Adam gitu ya, dikatakan di surat Al-Baqarah fa'azzalahuma syaitanu anha gitu ya. Jadi iblis ketika menggoda manusia, nah itulah mereka disebut syaitan gitu ya. Ini sifatnya syaitan, menggoda gitu ya. Dari itu manusia pun gitu ya, manusia pun jika menggoda menjauhkan manusia lain gitu ya dari ketaatan kepada Allah, itu ternyata juga termasuk dari sebutan syaitan gitu ya, minal jinnati wan nas gitu. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan gitu ya. Insyaallah semoga kultum singkat ini memberikan pemahaman baru walaupun sedikit ya, mungkin bisa memancing kita untuk lebih mempelajari detail makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan di malaikat, jin ataupun manusia gitu ya. Ternyata masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita ketahui begitu. Allahu a'lam. Kita akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.